Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Delimatul Asyada, NIM 1714020013. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian komprehensif kependidikan bahasa Arab. Yang pertama yaitu kurikulum bahasa Arab. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Atau kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga kependidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Kurikulum dalam pandangan tradisional dan modern. Dalam pandangan tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Sedangkan dalam pandangan modern, kurikulum tidak terbatas hanya pada mata pelajaran saja, tetapi juga pengalaman belajar yang diterima oleh peserta didik dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Yang ketiga yaitu hidden kurikulum atau kurikulum yang tersembunyi. Tersembunyi berarti tidak dapat dilihat, tetapi tidak hilang. Jadi kurikulum tersembunyi ini tidak direncanakan, tidak diprogramkan, dan tidak dirancang, tetapi mempunyai pengaruh yang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output dari proses belajar mengajar. Yang keempat, SKL atau Standar Kompetensi Lulusan KI dan KD Bahasa Arab MTSN. Standar kompetensi lulusan yaitu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pedoman kelulusan peserta didik. Contohnya, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohaninya, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, baik negara maupun kawasan regional. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Contoh KIKD dari sikap spiritual yaitu KI-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KD-nya yaitu menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh KIKD yaitu tentang sikap sosial. KI-nya yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KD-nya yaitu menjalankan perilaku peduli, toleransi, gotong royong dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Contoh KIKD tentang pengetahuan, KI-nya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. KD-nya yaitu mendemonstrasikan yang melibatkan tindakan tutur, memberi dan meminta informasi terkait dengan waktu dengan memperhatikan susunan gramatikal atau adadul tartibi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Contoh KIKD tentang keterampilan, KI-nya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KD-nya yaitu memahami fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur kebahasaan atau bunyi kata dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah, yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait waktu dengan memperhatikan susunan gramatikal atau adadut tartibi, baik secara tulisan itu maupun secara tulisan.
Selanjutnya, standar isi kurikulum bahasa Arab. Mata pelajaran bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yaitu menyimak istima', berbicara kalam, membaca qiraah, dan menulis kitabah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab dan sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama dalam belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya, melibatkan diri dalam keberagaman budaya. Adapun ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup pelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan, berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan, keagamaan, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu hubungan antara kurikulum RPP dan pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang berisi kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran yang akan diberikan oleh pengajar kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Terjemahkan ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran maka diwujudkan dalam bentuk RPP, sehingga dengan adanya RPP tersebut maka proses pembelajaran akan terarah. Yang B, pengertian metode pembelajaran bahasa Arab. 1. Pengertian metode pembelajaran bahasa Arab. Metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai dan sesuai dengan yang akan dikehendaki. Cara kerjanya itu bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Atau metode merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu kependidikan. Tanpa metode yang sesuai dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidik yang akan diinginkan. Yang kedua, jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab, agar siswa dapat menguasai bahasa Arab dengan baik, seorang guru perlu menguasai bermacam-macam dari pengajaran bahasa Arab. Di antaranya yang pertama, metode langsung atau thariqah mubasyarah. Metode langsung adalah cara guru menyajikan materi dengan menggunakan bahasa itu sendiri sebagai bahasa pengantar tanpa menggunakan bahasa anak didik sekalipun dalam mengajar. Tujuannya agar siswa dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa siswa ibu sendiri. Langkah-langkahnya yaitu guru memulai menyajikan materi lisan, mengucapkan satu kata dengan menunjukkan benda atau gambar, dan siswa menirukan sampai benar pengucapan dan memahami maknanya. Yang kedua, selanjutnya guru melakukan tanya jawab sesuai dengan tingkat kesulitan pelajaran yang berkaitan dengan kata-kata yang akan disajikan. Yang ketiga, setelah materi dipahami, siswa diminta untuk membuka buku teks dan guru memberikan contoh bacaan yang benar, lalu meminta siswa untuk membaca secara bergantian. Yang keempat, menjawab secara lisan pertanyaan yang ada di dalam buku, lalu dilanjutkan secara tertulis. Yang kedua, metode membaca, thariqah qiraah. Metode membaca adalah cara guru dalam menyajikan materi dengan cara membaca, baik membaca dengan luar bersuara maupun membaca dalam hati. Metode ini agar siswa dapat melafalkan kata-kata kalimat bahasa Arab dengan fasih, benar dan baik, lancar sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru memulai pelajaran dengan memberi kosakata, istilah-istilah yang sulit dan menjelaskan maknanya. Yang kedua,
guru memberi teks kepada siswa dan meminta untuk membacanya. Yang ketiga, siswa diminta untuk mendiskusikan isi dan teks bacaan tersebut. Yang keempat, siswa mendiskusikan kaidah-kaidah secara singkat dan mencari kosakata yang belum disebutkan oleh guru sebelumnya. Yang kelima, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan. Yang keenam, pelajaran dilanjutkan di rumah dan siswa mengulangnya pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, metode audiolingual, Tariqah Samiyah wa Syafahiyah, yaitu metode atau cara guru dalam menyampaikan materi yang dilakukan dengan cara mendengar dan berbicara. Metode ini lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata dari berbentuk muhawarah. Langkah-langkahnya itu, pertama, siswa mendengarkan sebuah dialog atau rekaman. Mereka mengulangi setiap kalimat ini, dan guru memperhatikan pelafalan kata demi kata, intonasi, dan kelancaran. Yang kedua, guru memberikan pola-pola yang ditemukan dalam kalimat. Guru memberikan pola-pola yang ditemukan dalam kalimat. Yang ketiga, siswa secara bergantian mempresentasikan dialog yang telah dihafal di depan kelas. Yang keempat, metode qawaid wa tarjamah, yaitu metode yang menekankan pada pemahaman tata bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemah. Langkah-langkahnya, guru menerjemahkan kosakata baru, kemudian menyuruh siswa untuk menghafalkan dan menyetornya pada pertemuan berikutnya. Sedangkan yang kedua, guru meminta sebagian siswa untuk membaca teks dan mengoreksinya. Kemudian guru membaca kalimat per kalimat, kemudian meminta siswa untuk menerjemahkan atau guru itu sendiri yang menerjemahkan. Yang ketiga, guru mengeluarkan kaidah-kaidah nahwu dari teks tersebut, kemudian menjelaskan dengan penjelasan yang terperinci. Yang keempat, memberi tugas kepada siswa untuk menghafalkan tata bahasa di luar kepala dan memperdengarkannya pada kesempatan yang akan datang. Yang kelima, siswa menerjemahkan teks dengan kaidah bahasa. Yang kelima, metodenya yaitu metode campuran, Tariqah al-intiqaiyah, yaitu metode ini adalah cara guru dalam menyampaikan materi dengan lebih ditekankan kepada kemahiran istima, berbicara, membaca dan menulis, dan memahami pengertian-pengertian tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memulai pembelajaran dengan percakapan. Yang kedua, siswa diminta untuk menyimak dialog-dialog dan menirukan dialog yang disajikan sampai lancar. Yang ketiga, siswa melakukan dialog dengan sama teman secara bergantian. Yang keempat, setelah lancar, siswa diberikan teks yang berkaitan dengan dialog tersebut dan guru memberi contoh cara membaca yang baik dan benar dan diikuti oleh siswa secara langsung. Yang kelima, jika terdapat kosakata yang sulit, guru menyuruh siswa untuk dengan isyarat atau gerakan atau gambar, dan bisa juga guru menerjemahkan dengan bahasa yang populer. Yang keenam, guru menjelaskan struktur yang ada dalam teks. Yang ketujuh, guru menyuruh para pelajar menelaah bacaan lalu mendiskusikan isinya. Yang kedelapan, guru melakukan evaluasi akhir berupa pertanyaan tentu isi bacaan yang sudah dibahas. Selanjutnya, media pembelajaran bahasa Arab. Pengertian media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian bagi si penerima. Dalam pembelajaran media adalah alat bantu yang mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dengan menyalurkannya dengan cara yang efektif dan efisien untuk merangsang siswa agar dapat menyerap dengan lebih baik. Fungsi dari media pembelajaran bahasa Arab yaitu mengkomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan oleh guru dengan teks atau disajikan secara verbal. Kriteria pemilihan media. Yang pertama, tujuan. Itu dalam pemilihan media disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran atau kompetensi yang akan diinginkan mencapai tersebut. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Selanjutnya, mampu dan terampil dalam menggunakannya. Yang keempat, mengelompokkan sasaran. Yang kelima, mutu teknis, dan yaitu pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan dan teknis tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab dan kegunaannya. Yang pertama, media audio, yaitu kegunaannya dapat berupa segala sesuatu yang dapat didengar, misalnya suara orang, suara musik, suara mesin, dan beragam jenis suara yang dapat ditangkap oleh indera pendengar. Selanjutnya, media visual. Kegunaannya yaitu jenis media pembelajaran yang dapat
berupa bagan, gambar, foto, grafik yang disajikan dalam bentuk buku, poster, dan papan tulis dan sebagainya. Yang ketiga, media bergerak. Kegunaannya, jenis media pembelajaran ini yang berupa gambar bergerak seperti video atau film dan animasi objek. Yang keempat, media manipulatif, yaitu media tiga dimensi yang dapat disentuh dan digunakan dengan tangan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, pengertian RPP. RPP adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang disusun guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas, yang disusun secara sistematis dan lengkap. RPP ini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai KD. Fungsi dari RPP ini adalah yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu fungsi ini mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang. Yang kedua, fungsi pelaksanaannya. Fungsi ini memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan dengan sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan efektif, sesuai dengan direncanakan, dan pembelajaran direncanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, komponen RPP. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditentukan komponen sistematika RPP. Yang pertama, identifikasi identitas mata pelajaran, yaitu yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program mata pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, kompetensi inti atau KI. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup, penilaian pembelajaran dan remedial, media atau alat dan sumber dari pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan scientific dalam pembelajaran. Yang pertama, mengamati atau observasi, yaitu metode ini peserta didik menemukan fakta bahwa ada dalam hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pelajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, menanya, ialah kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Selanjutnya, mengumpulkan informasi, yaitu kegiatan yang tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Selanjutnya, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku yang aktif. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, yang kelima, evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Dengan evaluasi bisa diketahui apakah tujuan pembelajaran bahasa Arab itu tercapai atau tidak. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang kriteria dan prinsip-prinsip yang penyusunan instrumen evaluasi bahasa Arab harus dimiliki oleh setiap guru bahasa Arab. Tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab, tujuannya adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran bahasa Arab, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Tujuan evaluasi ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh guru bahasa Arab untuk merumuskan tujuan evaluasi yang bersifat khusus. Pertama, melakukan perincian ruang lingkup evaluasi. Kedua, melakukan perincian proses mental yang akan dievaluasi. Selanjutnya, syarat-syarat evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang baik. Yang pertama, validitas, yaitu aspek kecermatan pengukuran atau suatu alat ukur yang valid, tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Selanjutnya, reliabilitas merupakan hal tahan uji atau dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi yang dapat dipandang reliable atau tahan uji apabila memiliki konsistensi atau keajegan hasil. Yang ketiga, objektivitas, maksudnya evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Dengan evaluasi yang berkali-kali dilakukan, maka evaluator akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan audiens yang akan dinilai.
Selanjutnya praktibilitas, yaitu yang bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya, yang cirinya mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberi kebebasan kepada audiens mengerjakan yang dianggap mudah terlebih dahulu. Selanjutnya ekonomis, yaitu pelaksanaan evaluasi menggunakan instrumen yang ekonomis, yaitu tidak membutuhkan biaya yang mahal, yang banyak, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya akuntabilitas, yaitu sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan oleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya pengertian dari penilaian autentik, yaitu merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru tentang pengembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik, mampu mengungkapkan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran itu telah benar. Selanjutnya, instrumen yang akan digunakan dalam penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap, yang berisi observasi yang digunakan secara berkesinambungan, secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, penilaian diri, meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dari pencapaian kompetensi. Yang ketiga, penilaian antar siswa. Yang keempat, jurnal atau catatan guru dalam dan di luar kelas. Selanjutnya, yang B-nya penilaian kompetensi keterampilan, yaitu pertama penilaian kerja, siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi dengan praktek. Yang kedua, tes praktek, yaitu berperilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang ketiga, proyek tugas belajar. Yang keempat, portofolio, kumpulan karya siswa. Selanjutnya penilaian kompetensi tentang pengetahuan. Yang pertama, tes tulis berupa isian, jawaban singkat, benar ataupun salah. Dua, tes lisan berupa daftar pertanyaan. Yang ketiga, penugasan berupa pekerjaan awal yang dapat dikerjakan oleh secara individual, berkelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Selanjutnya, jenis-jenis tes bahasa Arab. Yang pertama, berdasarkan kriteria cara mengerjakan, yaitu tes tertulis, yaitu suatu tes yang cara menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, tes lisan. Tes lisan yaitu suatu tes yang dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal yang dilakukan secara lisan. Selanjutnya, berdasarkan kriteria dalam bentuk jawaban. Yang pertama, tes esai, merupakan salah satu tes yang mempertanyakan menuntut tes T untuk memberikan jawaban dalam membuat bentuk uraian dengan menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya, tes pilihan, yaitu memiliki format yang berbeda dengan tes esai. Apabila tes esai lebih memberikan kebebasan kepada atau meskipun relatif terbatas kepada tes T untuk memberikan jawaban, maka tes pilihan ini telah menyediakan berbagai alternatif jawaban kepada tes T, sehingga pihak tes T dapat dalam memberikan jawaban cukup memilih salah satu saja. Selanjutnya, tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda yaitu merupakan salah satu bentuk tes pilihan yang mengerjakannya tidak jauh berbeda dengan tes pilihan, yaitu juga memilih salah satu jawaban yang agak benar. Berdasarkan kriteria cara penilaian. Yang pertama, subjektif, yaitu dikatakan subjektif apabila penilaian terhadap jawaban dipengaruhi oleh dan bahkan tergantung pada kesan pendapat pribadi penilai. Yang kedua, dinilai secara objektif, yaitu kebalikan dari cara penilaian yang subjektif, yaitu satu tes yang dikatakan objektif apabila penilaian yang berbeda akan menghasilkan skor yang sama dari suatu jawaban pada satu butir soal yang sama. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya ujian komprehensif tentang kependidikan bahasa Arab. Saya akhiri dengan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.